Laos terancam menjadi negara gagal karena proyek dengan Tiongkok seperti kereta cepat yang membelah Laos dari utara ke selatan yang berbiaya besar mulai seret pembayarannya. Hal ini menjadikan amunisi kepada mereka yang menganggap hutang pinjaman dari Tiongkok adalah jebakan hutang, bukan untuk memperkaya sebuah negara, namun memperkaya Tiongkok. Dunia menjadi membenarkan setelah Djibouti melepas lahan seluas 10.000 hektar pelabuhan untuk menjadi pelabuhan dan pangkalan militer Tiongkok terbesar di luar Tiongkok. Kemudian Sri Lanka yang juga kolaps ekonominya atas hutang pembangunan pelabuhan, bandara yang dibiayai Tiongkok tidak menghasilkan revenue karena hanya dipakai oleh Tiongkok saja. Kapal negara lain tidak mau sandar di pelabuhan tersebut. Kemudian jalanan yang membelah Pakistan dari perbatasan Tiongkok ke selatan Pakistan ke pelabuhan juga tidak menghasilkan traffic yang baik. Intinya semuanya bangkrut, merugi, tidak bisa bayar cicilan. Seperti Djibouti dan Sri Lanka, aset tersebut disita Tiongkok. Cerita tentang Laos hutang Tiongkok beberapa tahun yang lalu meledak baru di bulan Juli ini. Laos menyatakan tidak sanggup default. Ini menjadikan amunisi bagi pengkritik China debt trap diplomasi dalam tanda kutip yang dengan lantang mengatakan, "Tuh kan, gue bilang juga apa?" Dapat dipastikan ke depan proyek Tiongkok di Laos diambil alih Tiongkok selama 50 tahun ke depan. Laos tidak perlu membayar cicilan dan pokok, namun selama 50 tahun dikelola Tiongkok aset-aset pembangunan tersebut, salah satunya kereta cepat di Laos, diambil Tiongkok. Pastinya, Laos memiliki hutang 14,5 billion dolar. Kecil memang kalau dalam ukuran dagang, namun Laos bukan negara eksportir kelas dunia. Hutang yang bernilai 14,5 billion cukup membuat ekonomi Laos terganggu karena 14,5 billion adalah 88% dari nilai GDP negara Laos. Dan itu hutang jadi besar sekali nilainya. Sudah kategori berbahaya. Ini yang membuat pengkritik debt trap Tiongkok selalu mengingatkan, Tiongkok memang menarget negara yang tidak mampu bayar untuk membuat atau membangun hal yang kurang terlalu dibutuhkan negara tersebut, namun memiliki pengaruh politik atas pejabat yang berkuasa agar terlihat keren dan terlihat membangun. Kembali ke Laos, proyek kereta api dari ibu kota Laos, Vientiane, ke kota di Tiongkok, Kunming, senilai 6 billion dolar adalah muasal masalahnya, di mana diharapkan kereta itu akan mulai menghasilkan keuntungan di tahun 2027, dan untuk membiayainya, Laos berhutang 100% ke Tiongkok. Begini logika terbaliknya, kenapa tidak proyek tersebut 100% dibiayai Tiongkok, dikelola Tiongkok tanpa hutang, dan Laos dapat bagian 20%? Kenapa nggak begitu? Atau pakai strategi BOT, Build, Operate, and Transfer, di mana Tiongkok yang bangun, Tiongkok yang kelola, kemudian di tahun ke-20 ditransfer semua kepemilikannya ke Laos. Jadi Laos nggak perlu jaminan, tidak perlu hutang. Tetapi mengapa pilihannya? Kenapa Tiongkok yang membangun, Tiongkok yang biayain, dan pakai jaminannya Laos? Sudah mulai paham sejauh ini? Ya, Tiongkok sesungguhnya bisa bangun pakai bagi hasil atau kelola model BOT. Tapi kan pejabat Laos ingin cuan dan pejabatnya Laos pinter urusan melihat peluang begini. Dengan proyek milik Laos, kesannya para pejabat berkuasa itu bisa mendapatkan nama serta dapat komisi. Tiongkok memang modusnya begitu. Banyak pejabat Laos yang berbasis militer kena dengan jebakan harta dan tahta model begini. Untung di Wakanda enggak ya. Dalam sebuah studi dari Nikkei Asian Review, proyek ini sesungguhnya tidak menguntungkan. Mahal biaya transport tersebut di atas kemampuan bayar rakyat Laos. Kemudian cara bayarnya yang aneh, bukan berdasarkan omset kereta tersebut namun dicicil lunas hingga tahun 2025. Hal ini yang membuat lumpuh uang beredar di Laos. Hanya untuk bayarin hutang proyek tersebut, Laos kering uangnya. Akibat cash tunai terbatas, impor kebutuhan utama Laos akan BBM dan pangan terganggu, menjadi Laos saat ini inflasi meningkat tinggi sekali hingga 13%, terburuk dalam 20 tahun ini, dan mata uang Laos KIPS terdevaluasi 40% dalam setahun ini. Tahun lalu, 1 dolar adalah 9.400 KIPS. Sekarang 1 dolar 15.000 KIPS. Sama ya, 1 dolar 15 ribuan, kayak rupiah ya. Balik ke Laos. Laos inflasi dan devaluasi bukan karena efek perang Ukraina, tetapi jauh sebelumnya. Ditambah perang Ukraina dan harga BBM dunia naik, Laos bangkrut dan gagal bayar hutang jadinya. Bagaimana Indonesia melihat peluang ini? Laos adalah negara ASEAN. Kalau Indonesia mau jadi raja di ASEAN, bail out hutang Laos. Lakukan seperti India membail out sebagian hutang Sri Lanka. India pasang kaki di sana, di mana India bisa menjadikan Sri Lanka buffer country, juga kendali ekonomi Sri Lanka. Demikian juga strategi luar negeri bernegaranya Indonesia. Dulu Indonesia kendalikan Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Singapura. Sekarang ada peluang lagi, yaitu ambil Laos, kemudian Myanmar, Solomon Island, dan Bougainville, serta Timur Timur. Semua bisa Indonesia pengaruhi. Indonesia harus ambil peluang, jangan malah Indonesia kayak Laos. Enggak lah, pinter pejabatnya kok. Enggak mungkin kejebak kayak Laos yang pejabatnya super ego dan rakyatnya nggak paham karena dijejali buzzer propaganda supaya nggak ngeh jebakan Tiongkok. Malah memuja Tiongkok. Indonesia beda.